Francisca Wahyu Retno Panuntun, yang akrab dipanggil Siska, adalah perempuan cantik berusia 25 tahun yang sudah menikah. Bersama suaminya, mereka merantau dari Jawa ke Berau, Kalimantan Timur untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Informasi mengenai latar belakang kehidupan rumah tangga mereka tidak banyak diungkap oleh media atau sumber informasi lainnya. Namun diketahui bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak berusia 9 bulan. Untuk membantu suaminya menambah penghasilan keluarga, Siska memutuskan untuk bekerja sebagai freelancer di sebuah kafe di wilayah Berau, Kalimantan Timur. Meski begitu, tidak jelas bagaimana hubungan antara Siska dan suaminya. Apakah Siska merasa jenuh dengan pernikahannya? Atau ada masalah ekonomi yang membuat hubungan mereka kurang harmonis? Namun, secara diam-diam, Siska mulai menjalin kedekatan dengan seorang pria bernama Ricky Ashari. Ricky, warga Jalan Durian, Tanjung Redep, berusia 34 tahun dan sudah beristri, bekerja sebagai karyawan swasta. Diketahui bahwa Rizky merasa kesepian dalam rumah tangganya. Hal inilah yang menyebabkan ia secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Siska. Ricky ini sebenarnya berkenalan dengan Siska itu atas dasar menggunakan jasa Siska. Dengan kata lain, dia membayar Siska untuk mau menemaninya berkencan dan berhubungan badan. Lalu singkat cerita, hari demi hari hubungan mereka sudah terjalin selama 2 bulan. Hubungan yang awalnya adalah hubungan yang berbayar, lalu karena kerap sekali bertemu untuk menghabiskan waktu berdua dan berhubungan badan, sampai pada akhirnya hubungan mereka jauh daripada itu. Suatu hari, Siska tiba-tiba mengabari Rizky dengan sebuah pengakuan mengejutkan. Ia mengaku hamil setelah berhubungan dengan Ricky. Kebenaran ini tidak bisa dipastikan. Namun yang jelas, Siska dengan berani menyatakan bahwa dirinya hamil. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Siska mungkin mulai jatuh cinta pada Ricky dan ingin hidup bersamanya. Siska pun mencoba memanipulasi keadaan dengan menuntut Ricky untuk bertanggung jawab dan menceraikan istrinya agar mereka bisa hidup bersama. Siska bahkan mengancam akan mengungkap hubungan terlarang mereka kepada istri Ricky jika permintaannya tidak dipenuhi. Berbeda dengan Siska yang tampak siap meninggalkan keluarganya demi bersama Ricky, Ricky justru panik. Meskipun ia menjalani hubungan dengan Siska, hatinya tetap terpaut pada istrinya. Hubungan dengan Siska hanya sekedar pelampiasan nafsu. Ricky sangat menyayangi istrinya dan tidak ingin merusak rumah tangganya. Selain itu, ia juga merasa takut akan konsekuensi jika sang istri mengetahui perselingkuhannya dengan Siska. Selain rasa sayang, ada dugaan lain bahwa ketakutan Rizky terhadap istrinya berkaitan dengan masalah ekonomi. Mungkin dalam rumah tangga mereka, istrinya berperan lebih besar dalam hal keuangan, sehingga Rizky merasa tidak sanggup menanggung kekecewaan jika hubungan mereka hancur karena skandal ini. Ricky merasa benar-benar kebingungan saat itu, tak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaannya, ia mengusulkan agar Siska menggugurkan kandungannya. Namun, Siska dengan tegas menolak dan tetap menuntut Ricky untuk bertanggung jawab. Setiap hari, Ricky dihadapkan pada tekanan terus-menerus dari Siska, yang membuatnya semakin stres. Kepalanya terasa berat memikirkan konsekuensi jika ia harus bertanggung jawab atas situasi tersebut. Ricky pun berusaha mencari solusi untuk mengakhiri masalah ini. Bagi Ricky, hubungannya dengan Siska hanyalah transaksi, di mana ia membayar Siska untuk menemaninya atau berhubungan badan. Rasa cintanya sepenuhnya hanya untuk sang istri. Ia sudah memikirkan berbagai cara agar masalah ini segera berakhir. Hingga akhirnya dalam kondisi terdesak, ia menemukan satu solusi. Ricky yang sudah gelap mata bertekad untuk mengakhiri Siska. Berharap dengan cara ini, desakan Siska akan berhenti selamanya. Setelah keputusannya mantap, ia mulai mengumpulkan keberanian untuk melancarkan rencana mengerikan tersebut. Ricky mulai merancang strategi untuk memastikan bahwa Siska benar-benar lenyap dan tak lagi mengganggu hidupnya. Pada Senin 19 Oktober 2020, Ricky berniat melancarkan aksi kejamnya terhadap Siska.
Ia sempat menghubungi Siska, mengajaknya pergi jalan-jalan, dan seperti biasa, menjanjikan bayaran. Namun saat itu, Siska harus menolak karena anaknya tidak ada yang bisa menjaga. Meskipun rencananya gagal, Ricky tidak menyerah. Keesokan harinya, ia kembali menghubungi Siska dan mengajak jalan pada hari Selasa 20 Oktober tahun 2020. Kali ini, Siska yang merasa tidak memiliki kesibukan pada hari tersebut, menyetujui ajakan Ricky. Ketika akhirnya Siska terjebak dalam rencananya, Ricky merasa lega. Ia menyusun langkah-langkah untuk melaksanakan niat jahatnya. Ricky meminta Siska untuk menunggu di depan RSUD Dr. Abdul Rifai. Pada malam harinya sekitar pukul 10 malam. Di sana, di mana ia akan menjemput Siska untuk melancarkan rencananya. Sekitar pukul 10 malam, Siska bersiap berangkat menuju lokasi pertemuan di depan RSUD Abdul Rifai. Namun, sebelum pergi, ia memikirkan cara agar suaminya tidak curiga. Siska berpamitan dengan alasan hendak bekerja. Entah memang benar Siska bekerja di malam hari atau hanya mencari alasan agar suaminya percaya. Suaminya pun mempercayainya. Untuk meyakinkan suaminya lebih lanjut, Siska bahkan mengenakan batik seolah-olah benar-benar pergi bekerja. Setelah mendapatkan izin, Siska berangkat ke RSUD dengan sepeda motornya. Setibanya di RSUD Abdul Rifai, Siska memarkirkan motornya dan menunggu. Di sisi lain, Ricky juga bersiap. Ia menyewa mobil rental khusus untuk melancarkan rencana jahatnya. Setelah menempuh perjalanan, Ricky tiba di lokasi dan melihat Siska sudah menunggu. Siska segera menghampiri dan masuk ke dalam mobil. Mereka pun memulai perjalanan. Dan Ricky mengajak Siska untuk mampir ke sebuah kafe di Tanjung Redep. Di sana, Ricky menawarkan Siska minuman keras dengan tujuan membuatnya mabuk. Tegukan demi tegukan diminum oleh Siska, hingga akhirnya ia merasa pusing meskipun masih menikmati minuman tersebut. Rizky sengaja melakukannya agar lebih mudah mengeksekusi rencananya ketika Siska sudah dalam pengaruh alkohol. Setelah memastikan Siska benar-benar mabuk, Ricky mengajaknya berhubungan badan di sebuah tempat yang tak disebutkan. Usai itu, mereka melanjutkan ke sebuah tempat karaoke di daerah Tanjung Redap. Ricky tampaknya sengaja memberikan kesenangan kepada Rizka, membiarkan menikmati momen-momen terakhirnya sebelum rencana mengerikan Ricky terwujud. Selesai karaoke, Siska meminta Ricky untuk pulang. Mereka berjalan sempoyongan menuju mobil yang diparkirkan di sekitar lokasi bumi perkemahan Mayang Mangurai. Saat masuk ke dalam mobil, Siska menagih bayaran yang dijanjikan Ricky. Namun, jumlah uang yang diberikan Ricky ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Hal ini menyebabkan Siska marah dan kembali mengancam akan melaporkan hubungan mereka kepada istri Ricky. Hal itulah yang membuat Ricky semakin geram. Pada titik itu, Ricky semakin yakin untuk melaksanakan rencana jahatnya. Namun, ia tersadar bahwa belum mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengeksekusi Siska. Dengan cepat pun Ricky melajukan mobilnya. Di tengah perjalanan, Ricky berhenti di sebuah warung di kawasan Tanjung Redep. Di sana, ia membeli tali nilon dan lakban yang akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Siska. Siska yang sudah sangat mabuk dan pusing akibat minuman keras hanya bisa tertunduk lemas, dan matanya yang mulai sayu tanpa menyadari mobil yang berhenti dan Ricky yang keluar untuk membeli perlengkapan tersebut. Setelah mendapatkan tali dan lakban, Ricky kembali ke mobil dan melanjutkannya sambil mencari lokasi yang sepi agar aksinya bisa dilakukan tanpa dicurigai siapapun. Akhirnya, Ricky menemukan tempat yang cocok, sebuah lokasi terpencil di sekitaran bumi perkemahan Mayang Mangurai, tepatnya di Jalan Poros Labanan. Di sana, Ricky menghentikan mobilnya dan bersiap untuk melancarkan eksekusi terhadap Siska. Namun sebelum itu, ia melihat wajah cantik Siska dan terlintas di pikirannya bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bisa berhubungan badan. Dengan nafsu yang menguasai, Ricky memutuskan untuk berhubungan badan dengan Siska. Sekali lagi, Siska yang sudah sangat lemah dan tidak berdaya hanya bisa pasrah. Setelah puas, sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari, Ricky memulai aksinya.
ia menjerat Siska dengan tali nilon yang dibelinya dari warung. Sementara Siska yang masih lemas akibat pengaruh alkohol, kaget dan sempat melawan karena tidak bisa bernapas. Tapi ternyata tubuhnya terlalu lemah untuk bisa berontak. Siska tidak bisa melawan. Hingga jeratan di leher tersebut semakin lama semakin kencang dan membuatnya semakin tidak bisa bernapas. Napas yang semakin sesak hingga pada akhirnya ia tidak bisa bertahan lagi. Melihat Siska yang di saat itu sudah tidak bergerak, Ricky mencoba memastikan apakah Siska masih bernapas. Rupanya saat itu Siska benar-benar sudah tewas. Ricky merasa lega karena ancaman yang bisa menghancurkan rumah tangganya telah berakhir. Namun, perasaan lega itu segera berubah menjadi kepanikan. Ricky sadar bahwa ia harus segera menyingkirkan bukti dari perbuatannya. Namun, ia bingung kemana harus membuangnya. Dalam kebingungan, Ricky memutuskan untuk melakban mulut Siska dan mengikat tangannya dengan tali yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Setelah itu, ia kembali melajukan mobilnya. Ricky berkeliling di sekitar Tanjung Redep, merasa bingung dan panik. Namun setelah menyadari bahwa bahan bakar mobilnya tidak cukup untuk perjalanan sejauh itu, Ricky akhirnya memutuskan untuk membuang Siska di bumi perkemahan Mayang Mangurai, tepatnya di kolam penangkaran buaya. Pada Rabu 21 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 3 pagi, Ricky akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Tanpa membuang waktu, ia segera membuang Siska di tepi kolam penangkaran buaya. Ricky berharap Siska akan dimakan oleh buaya-buaya yang ada di sana, sehingga semua bukti kejahatannya hilang. Ricky segera melarikan diri ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sambil membawa ponsel milik Siska, sebuah ponsel merek Oppo, dengan maksud menghilangkan barang bukti. Namun, tanpa sepengetahuannya, Siska ternyata tersangkut di ranting pohon, sehingga tidak jatuh ke dalam kolam penangkaran buaya seperti yang diharapkannya. Pada sore hari yang sama, sebuah keluarga, yakni keluarga Surya Emi, sedang beristirahat di sekitar bumi perkemahan Mayang Mangurai. Emi yang merupakan kepala kampung di tepian Buah, Kecamatan Segah, sedang dalam perjalanan pulang usai jalan-jalan di Tanjung Redep bersama keluarganya. Saat itu, sekitar pukul 5 sore, anak Emi ingin membuang air kecil, sehingga mereka singgah di Mayang Mangurai. Saat ia sedang buang air kecil, ia tiba-tiba melihat sesuatu di kolam. Awalnya ia mengira benda tersebut adalah boneka. Namun, setelah melihat lebih teliti, ia kaget mendapati bahwa benda itu adalah jasad manusia, setengah tanpa busana, dengan mulut dan tangan terikat lakban. Anak Emi juga melihat bekas tali dan jejak mobil di sekitar lokasi jasad. Anak Emi sempat ragu untuk memberitahu ibunya, khawatir orang tuanya akan kaget dan panik. Namun karena rasa takut yang semakin besar, ia akhirnya tidak bisa mengabaikan penemuan itu. Anak Emi akhirnya memberitahukan kepada ibunya tentang apa yang dilihatnya. Begitu diberitahu, Emi segera menuju ke tepi kolam dan melihat jasad tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Ia terkejut dan kebingungan, tak tahu harus melapor kepada siapa. Akhirnya Emi memutuskan untuk melapor temuan itu ke Polsek Segah dan Polres Berau. Pihak kepolisian segera merespon laporan Emi dan datang ke lokasi kejadian. Kehadiran polisi menarik perhatian banyak warga yang berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mengetahui yang ditemukan adalah jasad manusia, suasana menjadi tegang. Warga merasa ngeri dan merinding. Dari hasil otopsi ditemukan luka jerat di leher Siska yang menunjukkan bahwa ia dicekik dengan tali. Namun, tidak ada informasi dari media atau sumber lain yang mengungkapkan apakah Siska benar-benar hamil. Meskipun sebelumnya ia mengancam Ricky dengan kehamilan untuk memaksanya menikahinya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ancaman Siska soal kehamilan hanyalah kebohongan untuk menekan Ricky? Singkat cerita, setelah melalui proses identifikasi, termasuk analisis forensik dan penemuan barang bukti yang mengarah pada identitas korban, polisi akhirnya memastikan bahwa jasad tersebut adalah milik seorang wanita bernama Siska. Setelah identitas korban terungkap,
polisi segera menghubungi suami Siska untuk memberitahu kabar tragis. Kabar ini membuat suaminya sangat terpukul dan menangis sejadi-jadinya. Ia segera memberitahu anggota keluarga lainnya dan seluruh keluarga pun terkejut serta tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa Siska. Setelah kepolisian menyelesaikan proses pemeriksaan dan autopsi jasad untuk keperluan penyelidikan, tubuh Siska akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Keluarga merasa sangat marah dan tidak terima dengan peristiwa tragis ini. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelaku. Di sisi lain, polisi pun bergerak cepat. Mereka berhasil menemukan sepeda motor Siska serta mobil yang digunakan oleh Ricky untuk melakukan aksinya. Berkat penelusuran rekaman CCTV di beberapa lokasi, bukti-bukti ini semakin memperjelas arah penyelidikan. Polisi juga memeriksa 10 saksi, termasuk suami Siska, teman-temannya, dan keluarganya. Setelah mengumpulkan bukti dan identifikasi jasad, polisi akhirnya mengetahui identitas pelaku, yaitu Ricky, warga Jalan Durian 3, Tanjung Redep. Setelah identitasnya terungkap, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran. Tim polisi berkoordinasi dengan Polres Palangkaraya dan tim Jatandras Polda Kaltim untuk menangkap Ricky. Sementara itu, Ricky yang panik melarikan diri ke Kalimantan Tengah bersembunyi di rumah kos milik kakaknya di Palangkaraya. Namun, keberuntungan tak bertahan lama. Pada Minggu 25 Oktober 2020, Ricky berhasil dilacak dan ditangkap oleh polisi. Saat penangkapan, Ricky sempat melawan sehingga polisi terpaksa kakinya untuk melumpuhkannya. Setelah tertangkap, Ricky akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku nekat Siska karena diancam akan dilaporkan ke istrinya terkait hubungan gelap mereka. Fakta lain yang terungkap setelah penangkapan adalah bahwa Ricky ternyata seorang residivis. Ia pernah dipenjara pada tahun 2010 karena kasus narkotika, di mana ia sempat mengalami overdosis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, ia berhasil selamat. Atas tindakan kejinya, Ricky ini mendekam di sel tahanan Mapores Berau, dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.